kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam Patunggilan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat ini mari kita bersama-sama melanjutkan program Gemar Membaca Alkitab. Adapun pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Kejadian 38 ayat 12 sampai 30. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama datang kepadamu ya Tuhan. Seperti tanah yang merindukan air hujan, begitupun jiwa kami rindu untuk merenungkan dan membaca kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kiranya Kau sendiri yang mau menolong setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau maksudkan melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semuanya ya Tuhan, karena pada saat ini kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Kejadian 38 ayat 12 sampai 30. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Setelah beberapa lama matilah anak Syua, istri Yehuda. Habis bergabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi. Ditanggalkannya telengkungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang.
Sungguhlah anak kambing itu telah kukirim, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki, yang tangannya telah berikat benang kirmisi. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau senantiasa membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari demi hari. Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan janji adalah sebuah hutang yang harus dibayar. Demikian juga ketika kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita saat ini. Ketika Yehuda berjanji akan memberikan anaknya yang ketiga, yaitu Shelah, kepada Tamar. Ini adalah sebuah janji yang juga dinanti-nantikan oleh Tamar, menantu Yehuda. Akan tetapi ketika Yehuda tidak kunjung menepati janjinya, maka muncullah rasa kecewa dan kekesalan di dalam hati Tamar. Sehingga Tamar berani untuk menanggalkan pakaian kejandaannya dan ia mengambil resiko untuk duduk di tepi jalan masuk ke daerah Enaim, sehingga dia kemudian dihampiri oleh Yehuda. Ya, sebenarnya di sini Tamar ingin menagih janji Yehuda memberikan Shelah kepadanya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita melanjutkan pembacaan ini, sampai pada akhirnya kita ketahui bahwa Tamar mengandung anak Yehuda, yang sejatinya Yehuda adalah mertua dari Tamar. Bermula dari sebuah janji yang tidak digenapi oleh Yehuda, maka terjadilah sebuah kejadian yang memang menurut kita kok bisa ya jadi seperti ini. Ya, bermula dari janji yang tidak dipenuhi oleh Yehuda. Oleh karena itu pada saat ini kita bersama-sama dapat mengambil hikmah dari kisah Yehuda dan Tamar. Jika kita memiliki sebuah janji kepada orang lain, maka sebaiknya janji itu harus kita tepati. Ingat, lidah adalah bagian tubuh kita yang kecil, tidak bertulang tetapi sangat tajam. Lidah bisa mengeluarkan hikmat, tetapi juga bisa mengeluarkan laknat, bisa mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menyakitkan, dan juga janji. Kiranya kita bersama-sama dapat menepati setiap janji-janji kita kepada setiap orang yang kita beri janji. Tuhan memberkati kita.
Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ketika saat ini kami bersama-sama boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Melalui Yehuda dan Tamar, kami bersama-sama dapat belajar ketika kami memiliki janji kepada orang lain. Ajar kami Tuhan, supaya kami benar-benar dapat menepatinya. Sehingga semuanya juga akan merasa lebih baik karena janji yang sudah ditepati. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama akan melanjutkan kegiatan kami. Pada saat ini, kiranya Tuhan sendiri yang juga memberkati dan menyertai kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam kuasa tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seru dan doa permohonan kami ini hanya dalam kuasa tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Sang Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Kiranya apa yang kita dengarkan bersama sungguh dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Akhirnya kami ucapkan sampai jumpa. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat melanjutkan kehidupan. Kalau mau